mungkin sebagaimana banyak pertanyaan yang terkaitan dengan VTube. VTube namanya, VTube ya, VTube. Yang dulu saya pernah ditanya tentang VTube, saya jawab sesuai tasawur yang disampaikan oleh sebagian teman. Jadi saya pikir VTube itu hanya orang itu akadnya akad ijarah, ya antum melihat iklan ini nanti tak kasih duit lah gitu kan. Tapi pikir hanya sekedar itu aja, sebagaimana tasawur yang ngasih tasawur kepada kita hanya sebatas itu. Ya ternyata tidak. Di dalamnya ada unsur-unsur yang tidak jelas, ada unsur gharar, ada skema ponzi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan justru YouTube saya itu dimanfaatkan oleh banyak orang. Saya dikirimi beberapa orang, jadi dia memakai atau dia memakai VTube itu untuk cari uang. Kemudian dia datangkan pendalilan YouTube saya, disebutkan di upload itu ada banyak sekali, dan paling berapa ribu itu yang nonton, itu dimanfaatkan oleh mereka. Sebenarnya kalau dia paham banget terhadap apa yang saya sampaikan, saya sekedar menyampaikan tasawur yang disampaikan ke saya. Dia hanya sekedar nyuruh orang dengarkan, nanti saya kasih duit lah gitu kan, gitu aja kan. Gampangannya itu. Kalau sekedar hanya itu ya boleh-boleh aja, nggak ada unsur pelanggaran, unsur apa. Tapi ternyata di belakang itu, masya Allah, itu hanya gambaran luarnya kayak gitu, tapi dalamnya rusak. Jadi ada skema ponzi, skema ponzi ya kan. Jadi gambarannya begini, kalau salah diingatkanlah. Ya, Danang yang risau. Tahu VTube antum ya? Tahu VTube? Ya, santri mana ngerti VTube, ngerti wis bola santri hanya Alfiya ibnu Malik di apa lah ya. Qala Muhammadun wallah ibnu Malikin ahmadullah Rabbi ya khaira malikin, gitu kan. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa aliyil mustaqmilina syarafa. Itu aja belajar ngapal Alfiya. Santri kan isane ngapal Alfiya aja. Ngerti YouTube apa VTube wala apa mbobo iku ora. Jelas ya? Jadi yang digambarkan teman-teman bahwasanya ada unsur VTube itu, ada unsur skema ponzi atau skema MLM, bermirip lah begitu. Gimana caranya? Orang kalau membuka VTube ya gratis lah, namanya aplikasi VTube lah, itu ada aplikasi VTube. Orang yang buka aplikasi ini kan, kemudian dia di situ, orang yang buka itu pasti ingin cari uang lewat itu dengan menonton iklan-iklan di dalamnya. Orang yang nonton iklan di VTube itu paling enggak 40 hari lah. 40 hari ya. 40 hari itu nanti dapat poin. Dapat poin. Poin itu apa sih? Poin itu, istilah poin itu nanti itu isinya duit $1. Ya, jelas? Nah, orang yang nonton setiap hari nonton terus itu sampai 4 bulan 40 hari itu nonton terus. Kalau dia nonton aktif terus, maka dia nanti dapat 12 poin. 12 poin ya, berarti $12. Apakah poin ini bisa diuangkan? Gak iso. Gak bisa. Dia nanti diputar sama temannya itu nanti. Nah, ketika dia memiliki 12 poin kan, 12 poin. Nanti pihak VTube itu akan ngasih paketan lebih lanjut lagi, paket, ngiming-ngimingi paket lebih besar lagi. Otomatis harus memiliki poin-poin yang lebih besar. Sedangkan dia memiliki 12 poin, ini nggak bisa.
nggak bisa dia. Gimana caranya? Maka dia mau nggak mau harus apa? Beli poin. Beli poin di orang-orang. Nah, ketika dia beli poin ke orang, itu berarti butuh duit. Butuh duit. Real duitnya. Aku pengen paket yang lebih besar lagi, aku butuh duitnya. Mana poinnya? Beli ya. Beli. Nah, itu kan duit beli. Jadi awalnya katanya gratis, tapi sebenarnya tidak. Dia adalah beli. Lihat, beli ini untuk apa? Untuk mendapatkan poin paketan dengan yang dijanjikan. Apakah pasti dapat? Belum pasti dapat. Ini bentuk ghorornya, nggak jelasnya. Baik. Dia nggak mau beli, soalnya nggak punya duit. Terus bicara nih, gimana caranya? Ya dia akan jual poin ini, dia jual 10 dijual, beli paketan lagi. Ketika dia beli paket harus nonton lagi. Nontonnya berapa? 40 hari lagi. 10 dijual, berarti tinggal 2 poinnya. Dia nonton lagi sampai 40 hari lagi. Dapat 12. Berarti 12 tambah berapa? Tambah 2, berarti 14. Ini belum bisa mencukupi beli dapatkan paketan lagi. Dia mau beli nggak punya duit. Gimana caranya? Dia harus jual lagi atau cari orang. Antum cari orang. Antum mau nggak jadi apa? Jadi saya. Ketika dia mau, maka saya dapat poin. Poin berapa? Koma sekian, 0 sekian, bukan 1 poin lo ya. Nah, dia cari orang. Kenapa cari orang? Ini namanya skema nanti. Dia nanti dapat cari orang, aku dapat terus. Ini skema pongjinya di sini. Nah, di sini ketika itu dia cari orang, saya dapat. Dia cari orang lagi, dia dapat. Dia dapat. Aku tinggal duduk tapi dapat poin dari mereka ini. Ana nggak mau kerja apa-apa tapi dapat cari orang dapat. Oke lah. Ketika dapat banyak, ketika aku punya poin ribuan poin, kira-kira ada nggak yang mesti beli poin saya? Enggak, belum mesti. Ada orang beli poin saya, belum mesti. Nah, kalau belum mesti ada yang jual, yang beli poin saya, terus apa yang terjadi? Aku udah keluarkan duit banyak, udah menghabiskan waktu banyak, sudah saya berikan keadaan lebih semuanya itu, kenapa rugi nih lu horornya di sini? Jadi ada sisi horornya dan ada sisi kezaliman kepada orang lain. Dari mana sih kezaliman kepada orang lain? Di saat saya mencari orang, orang itu mencari orang, orang itu mencari orang, saya nyantai di bagian atas dan orang-orang itu cari orang, saya dapat kiriman poin terus tanpa saya harus capek-capek. Di sini ada unsur kezaliman kepada orang-orang lain. Skema ini ikhwan, YouTube ini jadi surah gini saja udah jelas ini nggak tepat dan nggak benar. Dan ini diharamkan oleh syariat. Bahkan pemerintah kita juga melarang skema transaksi ini. Bahkan intinya ini gak resmi. Hatta sekarang YouTube ini sekarang ya logikanya nonton iklan terus dikei 1 poin. 1 poin itu $1. Ini nanti muternya ke mereka loh kan, muter ujung-ujungnya muter ke satu. Nggak ada pemecahan nanti itu. Nah terus arahnya kemana ini? Muter-muter di antara mereka saja, oleh karenanya diharamkan oleh pemerintah. Dan kantor ini pun gimana kantornya ini juga dianukan oleh orang-orang yang ada itu. Ini kantornya di mana nggak jelas. Bahkan intinya nggak jelas lah, kesimpulannya nggak jelas. Atau bisa lebih lanjut cari di beberapa referensi yang ada, itu nggak tepat. Jadi kesimpulannya, saya setelah dapat tasawur ini, saya katakan YouTube adalah muamalah yang Allah haramkan. Jadi siapa yang menggunakan video saya di pelajaran yang masa lalu itu kan, yang saya katakan boleh karena tasawurnya sekedar hanya lihat iklan saya nanti tak kasih duit. Ya sepanjang begitu aja nggak ada masalah. Tapi di dalamnya tidak semisal itu.
Jadi ini adalah penghapusan terhadap apa yang saya katakan di awal, yang itu adalah boleh, dan jangan sekali-kali menggunakan apa yang saya katakan untuk melariskan apa yang menjadi keinginan Anda dan keinginan Anda. Dan saya nasihatkan, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika transaksi itu Allah haramkan, maka akan menjadi bencana pada diri Anda dan keluarga Anda dan semua orang-orang yang engkau beri makan dengan barang yang haram. Cukuplah sebuah hadis anin Nabi alaihi salatu wasalam yang rajulun yutilus safar as-asa aghbara, laki-laki yang panjang safarnya, kemudian kusut rambutnya dan berdebu, kemudian dia yamuddu yadayhi ilas sama, memanjangkan dua tangannya ke langit, fa yaqulu rabbi rabbi, dia mengatakan wahai rabbi rabbku, fa anna yustajab, bagaimana dikabulkan doanya, wa mat'amu haram, minumannya makanannya haram, masyrabu haram, dia bil haram. Berarti kan orang ini ya kawan memiliki asbab terkabulkannya doa, yaitu pertama safar, yang kedua kusut rambutnya, menunjukkan dia orang yang tawadhu, orang yang masya Allah kan, kata Rasulullah serubah as-asa aghbar, berapa banyak orang yang kusut rambutnya, berdebu, tubuhnya semuanya itu, tapi dia madfu albab, sampai tertolak di pintu-pintu. Setiap kali dia datang ke pintu ditolak, saking hinanya dia. Tapi lau aqsama Allah la abarra, kalau andai kata dia bersumpah sama Allah kabulkan apa yang disumpahi. Artinya orang ini masya Allah luar biasa, memiliki apa? Asbab diterimanya doa. Gara-gara satu penghalang makan barang haram, maka apa yang terjadi? Doanya enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kepada Allah dengan memakan barang-barang yang tidak benar, yang tidak halal ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, itu sistem ada unsur ghorornya, ketidakjelasannya, dan ada unsur kezaliman kepada orang lain.